Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Prabowo Subianto dianugerahi menjadi tokoh yang peduli santri. Harga kebutuhan bahan pokok terus meroket menjelang bulan Ramadan. Partai Gerindra menegaskan Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. PDI Perjuangan membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai pemerintah. AHY singgung soal sistem pemilu di hadapan para kader Demokrat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Diduga hendak mencuri perkakas bangunan senilai 7 juta rupiah, pria pengepul barang bekas babak belur dihajar massa di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian perkakas tukang bangunan senilai 7 juta rupiah yang terjadi pada hari Minggu lalu di sebuah ruko yang tengah dalam tahap renovasi di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Sepekan setelah peristiwa pencurian ini, pelaku yang merupakan pengepul barang bekas diduga akan kembali melakukan aksi pencurian serupa di lokasi yang sama. Alhasil pemilik rumah bersama petugas keamanan dan warga setempat yang mengenali ciri-ciri pelaku dari rekaman kamera CCTV sebelumnya pagi tadi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat akan melancarkan aksinya. Warga dan korban yang kesal atas aksi pelaku bahkan sempat menghakiminya hingga babak belur. Meski tak ditemukan barang bukti perkakas hasil curian, namun saat gerobak yang dibawa pelaku digeledah, petugas kepolisian menemukan senjata tajam jenis celurit. Polisi dari Polsek Cengkareng kemudian mengamankan pelaku dan meminta sejumlah saksi dan korban untuk dimintai keterangan. Jadi kronologisnya itu tanggal 5 bulan 3. Nah, pas itu saya hari Minggu pas saya lagi istirahat kerja. Dan posisi tempat kerja itu di blok C nomor 70. C1 nomor 70. Nah, pas jam istirahat kan barang-barang kerja itu adanya di luar, terus saya masukin ke dalam. Nah, kami itu ada berempat, semua naik ke lantai atas semua. Jadi di bawah itu nggak ada orang. Kita nggak tahu itu pintu kebuka apa ketutupnya. Setahu saya sih ketutup tuh pintu ya. Nah, pas saya ke atas, pas mau balik lagi kerja ke bawah, itu barang-barang udah nggak ada. Nah, setelah itu saya minta pihak yang punya ruko minta dicek ini barang-barang saya kemana gitu. Pas dicek CCTV ternyata ada yang ngambil. Pas ada yang ngambil, saya pas ini orangnya itu ya ini pelakunya. Ciri-cirinya seperti ini, jelas banget. Apa aja bang barang yang diambil? Barang yang diambil itu ada bor 1, gerinda 2, router 1, sama mesin trapolas, sama berikut kabel-kabelnya. Oh, itu alat-alat. Iya, itu bangunan ya. Semua. Dan kejadiannya itu sekitar jam 12.37. Pelaku emang sendirian bang? Sendirian, masuk ke dalam sendirian. Jadi dengan santainya mengambil barang itu masukin ke dalam karung. Jadi emang. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beridentitas Kumang ini dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aspal Jalan Letjen S. Parman yang merupakan akses ruas jalan utama di Jakarta Barat bergelombang dan berlubang. Kondisi jalan tersebut dikeluhkan sejumlah pengguna jalan khususnya bagi pengendara sepeda motor, mengingat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi aspal ruas Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat dari arah Tomang menuju Selipi yang bergelombang dan berlubang pagi tadi. Ruas jalan yang rusak sepanjang kurang lebih 500 meter ini tepatnya berada setelah lampu merah Tomang hingga Rumah Sakit Harapan Kita. Para pengendara pun terpaksa memperlambat laju kendaraannya, bahkan tak sedikit yang berusaha menghindarinya namun justru berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kondisi jalan rusak ini mengancam keselamatan para pengendara, khususnya mereka para pengendara roda 2. Ya bukan berlubang aja, yang gelombang bikin bahaya kalau motor. Saya aja tadi kaget habis lampu merah, kok jalannya malah begini, malah bergelombang, bahaya. Dan sampai nunggu korban, tapi buru-buru langsung dibenerin.
Ya, kan dana Jakarta banyak. Sering barang makanan, jadi agak berbahaya lah bagi kita kalau motor. Bisa sih ya dari dinas yang terkait ya segera diperbaiki aja. Gunanya ya kita kan nggak tahu nih sekarang sudah ada lubang baru, atau kita nggak tahu karena kita biasa sudah ngapalin jalur, soalnya ada lubang baru. Ya, tapi buahnya bisa makin lagi kecelakaan. Warga dan pengendara berharap agar pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait agar ruas jalan bergelombang dan berlubang tersebut segera diperbaiki sebelum mengakibatkan kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disematkan sebagai tokoh yang peduli santri oleh BKPRMI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberi anugerah sebagai tokoh peduli santri oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Komplek Masjid Islamic Center Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan itu, Prabowo hadir sekaligus membuka rapat pimpinan nasional BKPRMI. Prabowo menyampaikan peran ulama dan santri sangatlah besar dalam pertahanan negara. Hal itu dibuktikannya sesuai arahan Presiden Jokowi yang menetapkan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober 2023. Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi sejumlah program sosial dan kemanusiaan dari BKPRMI yang dinilai sangat positif dan disenangi masyarakat. Gagasan-gagasan Syekh Aldi BKPRMI sangat strategis. Pertama, membina taman kanak-kanak, membina anak-anak kita, karena masa depan kita ada di anak-anak ini. Percuma kita berbuat apa kalau anak-anak kita tidak kuat, tidak cerdas, tidak setia, tidak takwa, tidak soleh dan soleha. Untuk apa kita bangun semua itu? Kita bangun semua ini untuk mereka. Mereka adalah harapan kita. Mereka adalah cita-cita kita. Mereka adalah masa depan bangsa Indonesia. Dari Balikpapan, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Seperti terlihat di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga daging sapi mulai naik Rp10.000 per kilogram dan daging ayam naik Rp5.000 dibandingkan harga sebelumnya. Satu pekan jelang Ramadan, kenaikan harga ayam potong terpantau mengalami kenaikan harga di Pasar Jaya, Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat pagi tadi. Kenaikan harga ayam potong ini mencapai Rp5.000 per ekornya. Dari sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000, kini per ekor mencapai Rp35.000. Sementara itu untuk ayam potong yang dijual kiloan juga mengalami kenaikan dari harga Rp19.000 per kilo, kini menjadi Rp23.000 per kilonya. Menurut keterangan salah satu pedagang, kenaikan harga ayam potong ini sudah terjadi sejak 5 hari lalu, apalagi saat ini mendekati bulan suci Ramadan. Dengan adanya kenaikan harga ayam potong ini, sejumlah pembeli merasa keberatan. Namun karena kebutuhan, mereka tetap membelinya. Dengan mensiasatinya, mengurangi jumlah porsi pembelian. Ada. Kisaran berapa Bu kenaikannya? Sekitar 3.000 4.000 per kilo. Dari harga berapa ke harga berapa Bu? Dari 19 ke 23. Faktornya apa sih Bu selain itu? Faktornya ya biasa, menjelang Ramadan pasti naik. Dari Berapa persen ya? 25%. 25%. Ya apa Bu? Beli ayam. Oh, harganya gimana Bu hari ini? Lagi naik. Lagi mahal ya Bang ya. Ibu beli berapa hari ini? Beli seekor doang. Oh, seekor berapa Bu? Satu ekor 35 ya Bang ya. Biasanya Ibu beli berapa? 30.000. Oh, naik 5.000 ya? Biasa 30.000 naik jadi 35. Ini gara-gara apa Bu kata abangnya Bu? Gara-gara apa Bang? Kayaknya mau puasa deh. Mau Ramadan, mau Lebaran. Bu, dengan adanya kenaikan harga ayam ini tanggapan Ibu seperti apa Bu? Pusing sih ya, soalnya nggak cukup buat inilah kebutuhan, nggak sesuai gaji juga ya. Tapi kan namanya buat kebutuhan harus tetap dibeli. Kenaikan harga ayam potong ini diperkirakan akan terus merangkak, naik sampai nanti memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Harga komoditas bahan pokok menjelang Ramadan di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Seperti di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hampir semua bahan pokok naik, salah satunya harga cabai yang tembus hingga harga Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Bahkan kenaikan ini juga diikuti dengan harga daging ayam. Menjelang bulan Ramadan di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harga komoditi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah kini dijual kisaran Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Padahal harga normal sebelumnya cabai rawit merah dijual Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit hijau sebelumnya dijual Rp20.000, sekarang dijual tembus Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Tidak hanya cabai, harga bahan pangan lainnya pun ikut merangkak naik seperti bawang merah dan tomat. Harga bawang merah sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu, harga tomat pun naik tinggi, saat ini dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga normal dijual hanya Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, harga daging ayam pun merangkak naik. Sebelumnya harga daging ayam dijual Rp35.000 per kilogramnya, namun saat ini daging ayam dijual Rp38.000 per kilogramnya. Naiknya harga bahan pokok ini selain menjelang bulan Ramadan, salah satunya para petani mengalami gagal panen lantaran cuaca hujan yang ekstrim. Gimana nih harga pokok menjelang Ramadan nih Bu? Naik semua. Naik semua? Oh, apa aja tuh Bu yang Ibu rasain Bu yang naik? Beras, terus? gula, semua terigu naik. Orang mau lebaran naik semua. Cabai? Cabai apalagi? Makin pedas Bu ya? Cabai? Iya. Berapa Bu cabai Bu sekarang Bu? Menurut Ibu Bu? Katanya yang itu 80. 80? Iya. Oh. Harapan Bu sebagai warga Bu? Pengen turun dong. Kan mau lebaran, kasihan dong yang orang kecil. Oh, gitu Bu ya. Ini menjelang Ramadan gimana nih untuk harga ayam sendiri Mas? Ya alhamdulillah sih menjelang Ramadan ayam mulai melonjak. Melonjak ya? Iya. Nah itu berapa sekarang Mas dijual? Ya sekarang saya menjual 36, 37. Sejak kapan naik? Dari semingguan lah. Oh. Udah semingguan, udah mulai naik dikit-dikit. Oh, oke. Siap. Nah, ini untuk kenaikan faktor apa sih Bang? Kenaikan? Faktor apa sih biasanya? Biasanya ya bukan menyalahin menjelang Ramadan ya, udah nggak aneh gitu. Udah nggak aneh, tiap tahun dia mau menjelang Ramadan bukannya nyalain itu, tapi tetap pasti ada kenaikan. Karena tingkat pembeli tinggi ya? Iya, mungkin dari situ juga mungkin. Kenaikan harga seperti komoditi bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Ramadan, juga Hari Raya Idul Fitri. Warga berharap kepada pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok saat ini. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menegaskan hingga kini partainya belum memutuskan siapakah yang akan diusung menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta maupun di Pilkada Jawa Barat. Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon munculnya nama Ahmad Riza Patria dan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule yang diisukan menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dan calon gubernur Jawa Barat. Dasko mengatakan tak masalah dengan banyaknya nama bakal calon gubernur DKI Jakarta ataupun Jawa Barat yang telah muncul, baik itu dari Partai Gerindra maupun dari partai lain. Dasko menegaskan partainya hingga kini belum akan memutuskan siapapun terkait nama bakal calon gubernur yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta, begitupun di Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jawa Timur. Banyak isu beredar isu tentang calon-calon baik dari partai lain maupun dari Gerindra. Tapi Gerindra kita belum ada keputusan mengenai Pilkada demikian. Karena sama dengan di DKI itu kan banyak beredar nama-nama di Jawa Barat, di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, tapi belum ada keputusan apapun dari DPP. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra menyatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih terbuka bagi semua partai politik yang ingin menjalin kerjasama untuk memenangkan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon kedekatan antara PKB dengan Partai Golkar.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon soal kedekatan antara PKB dengan Partai Golkar, serta kemungkinan Golkar bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dasko mengatakan perihal koalisi merupakan ranah dari pimpinan partai, persamaan visi dan misi dalam berkoalisi juga menjadi salah satu proses yang harus dilalui untuk menjalin kerjasama politik untuk 2024. Kalau soal sangat dekat kan kita juga sangat dekat, ke Golkar dekat, kemana-mana dekat. Tapi kan kalau soal koalisi itu tentunya melalui proses-proses dan mekanisme. Ada soal kesamaan visi, platform dan lain-lain. Nah ini nanti ya namanya juga semua sedang berproses, ya kita sama-sama nunggu kabar baiknya semua aja lah kan begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan partainya akan membuka peluang koalisi untuk pemilu 2024 dengan partai pendukung pemerintah. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah dalam menghadapi pemilu 2024. Jarod mengaku bahwa PDIP memiliki kedekatan khusus dengan partai pemerintah, terutama Partai Persatuan Pembangunan lantaran saat Megawati menjabat sebagai presiden pernah didampingi oleh Hamzahas sebagai wakil presiden. Begitupun kedekatan yang terjalin antara PDIP dengan Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar. Meski begitu, Jarod menyebut, peluang kerjasama tak berarti penentuan capres di tangan koalisi, melainkan dari internal PDIP, dan sesuai amanat Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Nah, saat ini PDI Perjuangan tetap membuka diri ya untuk berpeluang bekerjasama dengan semua partai khususnya, terutama partai-partai pendukung pemerintah. Jadi ruang itu terbuka. Misalnya dengan P3. P3 itu sama PDI Perjuangan itu mempunyai akar sejarah yang sangat panjang. Dan ingat bahwa Pak Hamzahas itu pernah menjadi wakil presiden dari Ibu Mega. Jadi punya sejarah yang sangat panjang, yang mana P3 dan P3 waktu itu dan PDI pada saat itu dibentuk berdasarkan hasil fusi partai-partai. Jadi mempunyai sejarah sangat panjang. P3 sama PDI Perjuangan itu juga bertetangga. Sehingga komunikasi itu berjalan dengan sangat baik. Apalagi Mbak Maimun itu dekat sekali dengan Ibu Mega. Jadi sangat wajar kalau kita berkomunikasi dengan P3 sebagai tetangga yang baik. Dengan PBB misalnya, Pak Yusril, ingat Pak Yusril itu pernah juga menjadi menterinya Ibu Mega. Dan hubungan Pak Yusril dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu tetap dibangun sampai dengan saat ini. Sehingga kita membangun hubungan kerjasama yang sangat baik. Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Apakah ini nanti Anda menginterpretasikan terkait dengan pencalonan presiden wakil presiden itu masih terlampau jauh, ya, masih terlampau jauh. Tapi yang jelas PDI Perjuangan itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega pada saat ulang tahun partai, menyampaikan bahwa calon presiden itu dari internal partai, gitu ya. Calon presiden itu dari internal partai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menegaskan partainya akan tetap mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat merespon duet Prabowo Ganjar, maka sosok capres yang diusung harus dari PDIP. Menurut Dasko, setiap partai memiliki rencana masing-masing terkait pencapresan, begitupun dengan Partai Gerindra yang telah memiliki rencana sesuai mekanisme yang ada. Dasko menegaskan Gerindra akan konsisten pada hasil keputusan Rapimnas yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, selama hasil Rapimnas Partai Gerindra tidak terdapat perubahan, maka Gerindra akan tetap mendukung Prabowo menjadi calon presiden. Ya, saya pikir kan semua partai kan memang mempunyai planning masing-masing.
Kalau PDIP mempunyai planning demikian, ya Gerindra juga kan mempunyai planning sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, patut diketahui bahwa hasil Rapimnas Partai Gerindra yang memang menjadi patokan kita itu calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra itu kan Pak Prabowo. Dan selama itu hasil Rapimnas belum ada perubahan, ya tentunya masih begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan opsi sistem proporsional terbuka merupakan produk kemajuan demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan AHY menyinggung isu wacana penerapan opsi sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa Partai Demokrat hingga saat ini masih menolak opsi sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan pidato politiknya di hadapan para kader Demokrat pada Selasa siang. Dirinya mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan produk kemajuan demokrasi di Indonesia. Menurutnya opsi sistem pemilu proporsional tertutup dinilai sangat merenggut hak setiap warga negara dalam memilih. Di hadapan para kader Demokrat, AHY menuturkan agar beberapa pihak tidak mengganggu hak warga dalam memilih. Proses pengambilan keputusan di MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Kita ingat, Januari lalu, saya bersama 7 pemimpin partai politik lainnya telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi. Sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih untuk bersaing secara sehat, membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya masing-masing. Lalu bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Saya lanjutkan. Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilu di masa depan, tentu saja dimungkinkan. Tentu juga harus dalam koridor dan aturan yang berlaku. Tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Ibaratnya begini, kalau dalam sepak bola, apa boleh kita mengubah aturan offside di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung? Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada bagian ketiga dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan harapan dan rekomendasi Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu, jangan diganggu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.